doane dalam hati. Jadi pokoknya doane dalam hati sambil waktu TV-ne iklan doa. Terima kasih Tuhan, selamat malam Tuhan, saya mau nonton TV lagi. Amin. Itu apa namanya? Kalau kayak gitu hatinya melekat kepada Tuhan, saudara. Makanya saudara, ini malam hari ini kita belajar. Saya sendiri juga terus belajar, saudara. Saya bukan berarti saya sudah menjadi orang yang sempurna, menjadi orang yang lebih baik dalam melekatkan hati kepada Tuhan. Saya sendiri terus diproses dan terus belajar. Maka kita malam hari ini belajar bagaimana dari Daud, bagaimana Daud belajar membayar harga sehingga Daud tuh bisa menikmati penggenapan janji Tuhan secara utuh. Perhatikan tadi 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 13. Perhatikan ayat yang ke-12 sampai 13. Saya minta tolong salah seorang membacakan buat saya. Saya minta tolong Mas Satrio ya. Mas Satrio bacakan ayat 12 dan 13. Nah, saudara, perhatikan. Dikatakan, aku akan membangun keturunan bagimu yang kokoh. Dia yang akan membangun rumah Tuhan, rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Saudara, kalau kita pelajari ya dari ayat ini ayat yang dijanjikan Tuhan kepada Daud. Daud menerima janji bahwa keturunannya akan menjadi keturunan yang kokoh, keturunan yang membangun rumah bagi nama Tuhan, dan keturunan yang kokoh kekal kerajaannya sampai selamanya. Nah, pada waktu kemarin saya mendapat rema dari Tuhan tentang ayat ini. Roh Kudus itu berbicara seperti ini, saudara. Roh Kudus membukakan sesuatu. Kenapa? Ketika Yusuf mau menceraikan Maria, pada waktu Tuhan Yesus dikandung oleh Maria, kan Yusuf tahu. Dan Yusuf pada waktu itu ditulis di Alkitab, dia berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi ketika Yusuf sedang mempertimbangkan maksud itu dalam mimpinya, malaikat Tuhan datang dan memberitahu, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Nah, pada waktu saya baca ayat itu, Roh Kudus tanya sesuatu. Roh Kudus bukakan sesuatu seperti ini. Kenapa malaikat Allah harus repot-repot diutus memberitahu Yusuf bahwa Yusuf dilarang menceraikan Maria? Pada waktu saya pelajari, saya lihat tentang Yusuf. Yusuf sendiri itu sebenarnya peranannya dalam kehidupan Yesus itu tidak banyak, saudara. Yusuf itu ya setelah Yesus mulai pelayanan, sejak bahkan kalau saudara baca di kitab Yohanes, itu tidak ada lagi nama Yusuf disebut. Jadi peranan Yusuf itu terbatas sampai Yesus masih masa anak-anak. Setelah Yesus dewasa, itu semuanya yang masih mendampingi tinggal Maria, gitu. Tinggal Maria. Jadi Maria yang ikut dalam perjamuan kawin di Kana, ya, mendampingi bahkan sampai Tuhan Yesus pada waktu disalib, Maria juga ada. Tapi Yusuf sudah tidak ada, gitu. Yusuf sudah meninggal. Nah, saya berdoa, Tuhan, nah iya kenapa ya kok Tuhan ini sampai repot-repot ngutus malaikat ngasih tahu Yusuf gitu. Pada waktu itu saya renungkan, saya tanya, loh Tuhan, apa itu gara-gara Yusuf ini kan maksudnya kalau orang laki kan harus ngasih duit buat keluarga, gitu ya, biar bisa kerja, memberi nafkah buat keluarga. Tapi pada waktu saya tanya gitu, Roh Kudus bilang, nah kalau cuma kayak gitu, orang maju saja bisa dikirim oleh Tuhan, itu tidak ada campur tangan Yusuf sama sekali. Orang maju digerakkan Tuhan, kasih persembahan kemenyan, emas dan mur. Semua tidak ada promosinya dari Yusuf ya. Kalau Yusuf promosi, "Woi, anakku mau lahir, anakku tuh juru selamat." Nah, gitu mungkin masih ada peranannya Yusuf. Tapi Yusuf ini sama sekali tidak ada peranannya sebenarnya pada waktu orang Majus memberi persembahan-persembahan. Terus setelah itu ditulis di Alkitab pun Yusuf peranannya tidak banyak. Dia hanya sampai terbatas ketika Yesus ketinggalan di bait suci. Pada waktu Yesus berumur 12 tahun dibawa ke bait suci. Dan setelah itu udah tidak ditulis lagi. Nah pada waktu itu Roh Kudus berbicara gini, belajar dari perjanjian yang Allah buat dengan Daud. Nah kembali ke tadi pada
2 Samuel 12 ayat 13 ini saudara. Ya. Dalam jangka pendek, janji Allah tadi berbicara tentang Salomo. Kenapa? Ya memang betul, pada akhirnya Salomo itu yang membangun bait suci. Bahkan dikatakan pada zaman Salomo itu ya, Salomo menjadi raja yang paling termasyur. Kerajaannya tuh kokoh. Dan di zaman Salomo emas, perak, permata itu tidak ada artinya. Emas seperti batu di jalanan, perak itu tidak ada harganya di zaman Raja Salomo. Itu yang dikatakan dalam perjanjian Allah dengan Daud dalam jangka pendek. Nah, tapi dalam jangka panjang, sebenarnya ayat itu berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Dan pada waktu saya diberitahu, pada saya berdoa, Roh Kudus berbicara, sebenarnya dalam jangka panjang, ayat itu berbicara tentang Yesus sendiri. Saya tanya Tuhan, loh kok bisa gitu loh, kok bisa? Nah, coba saudara lihat di ayat yang ke-13 ya. Saya bacakan, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Yang pertama, janji Tuhan kepada Daud, perjanjian pribadi yang dibuat Allah kepada Daud. Keturunan Daud akan membangun rumah Tuhan. Saya tanya saudara, rumah Tuhan yang sebenarnya itu apa toh? Apa sebenarnya rumah Tuhan? Apakah bangunan ini gereja, bangunan ini adalah rumah Tuhan yang sebenarnya? Apakah kalau gedung ya yang misalnya udah luas cukup untuk menampung KKR puluhan ribu orang itu rumah Tuhan yang sebenarnya? Coba saudara buka 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Yang sudah ketemu katakan amin. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah 1, 2, 3 bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kita adalah rumah Tuhan, baitnya Tuhan. Jadi ketika Allah berbicara kepada Daud, keturunanmu akan membangun rumah Tuhan. Salomo bisa membangun rumah Tuhan gedungnya, tapi Salomo tidak bisa membangun rumah Tuhan secara roh. Itu yang saudara harus tahu. Dan siapa yang bisa membangun rumah Tuhan secara roh? Buka Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 3. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimanapun Musa setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Jadi siapa yang membangun rumah Tuhan? Yesus. Bukti pertama, janji Tuhan. Yang kedua, ditulis keturunan Daud akan memerintah dalam kekekalan, tahta kerajaannya kokoh untuk selama-lamanya. Saya tanya, Salomo raja yang kokoh kerajaannya, kuat, kaya raya, tapi Salomo kekal enggak kerajaannya saudara? Mati enggak Salomo? Mati juga. Tapi siapa yang berhasil mengalahkan kematian? Satu-satunya yang berkuasa mengalahkan maut dan kekal untuk selama-lamanya, Yesus. Pada hari ketiga Yesus bangkit dan Dia mengalahkan maut. Dan firman Tuhan berkata kerajaannya kekal untuk selamanya. Jadi sebenarnya ayat tadi berbicara tentang Yesus. Dan saudara perhatikan, ayat ini digenepi. Ayat ini digenapi oleh Yesus. Kalau saudara baca dari Daud sampai ke Tuhan Yesus, itu ada puluhan generasi. Ada berapa karena kalau saudara baca di silsilah Tuhan Yesus di kitab Matius pasal pertama sampai yang terakhir, itu ada berapa generasi. Jadi siapa memperanakkan siapa, siapa memperanakkan siapa. Kadang kita kalau baca yang bagian-bagian kayak gitu ya males juga ya saudara. Tapi kalau kita pelajari sungguh-sungguh dan diremakan oleh Tuhan,
itu ada berkatnya. Maka firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal 25 ayat yang kedua, rahasia Allah ialah merahasiakan segala sesuatu, dan rahasia raja-raja menyelidiki segala sesuatu. Kalau saudara berhasil menyelidiki rahasianya Allah, rahasia kebenaran firman Tuhan, saudara jadi raja. Berapa banyak di antara saudara yang mau hidupnya jadi raja, yang diberkati Tuhan, berhasil berkemenangan. Bahkan kalau firman Tuhan berkata tadi, bukan hanya hidupnya sendiri yang jadi raja, tetapi sampai anak keturunannya berhasil kokoh, kuat, tangguh, berkemenangan. Berapa banyak yang mau menerima janji Tuhan? Berapa banyak yang mau melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya? Amin. Kalau saya lihat anak-anak muda seperti Yosef, seperti Theo, ya, saya tuh sungguh bersyukur saudara. Anak-anak Tuhan di tempat ini masih muda-muda, dipakai Tuhan luar biasa. Ya, orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan, mereka berkata, anak muda, masih muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi saya berkata, kalau saudara tidak hidup di dalam Tuhan, yang ada masih muda kena narkoba, sudah tua menderita, kalau tidak bertobat juga tua masuk neraka. Amin. Karena itu kita belajar saudara. Mari kita buka. Ketika dalam Matius 22 ayat 41 sampai 42. Ya. Jadi kelahiran Yesus adalah penggenapan dari janji Allah kepada Daud. Ketika Tuhan Yesus lahir di dunia, ya, Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus lahir menjadi juru selamat bagi orang seluruh dunia. Itu adalah janji umum. Tapi Tuhan Yesus harus lahir dari keturunan Daud. Itu janji khusus, perjanjian khusus yang dibuat Allah secara pribadi kepada Daud. Buka Matius 22 ayat 41 sampai 42. Mas Satrio tolong bacakan lagi. Matius 22 ayat 41 sampai 42. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Nah, saudara perhatikan. Yesus disebut sebagai anak Daud. Kenapa? Karena Allah menggenapi perjanjian yang dibuat dengan Daud. Coba saudara buka Matius yuk, kitab Matius. Matius pasal 1 ya. Ini kalau saudara mau tahu. Buka ayat yang ke-17. Berapa generasi yang dibuat perjanjian Allah dengan Daud ini harus dilewati sampai Yesus ini sebagai penggenapan janjinya lahir. Ya. Ayat yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Matius pasal pertama ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ada berapa saudara? Dari Daud sampai ke Babel 14, dari Babel sampai ke Kristus 14. Berarti 14 tambah 14, matematika 28. Nah ini kalau yang anak-anak kecil pinter matematikanya, hitung-hitungan. Kalau yang tua pinter hitung duit gitu ya. Nah makanya firman Tuhan berkata, aku datang untuk memberi hidup kepada domba-dombaku dalam segala kelimpahannya. Karena kalau yang tua-tua mikirnya, wah kelimpahan mesti kelimpahan duit gitu ya. Padahal firman Tuhan berkata, kelimpahan dalam segala sesuatunya berarti kelimpahan bukan cuma duit, tapi yang kurang sabar juga dilimpahi kesabaran jadi sabar. Tidak cepat lihat orang lain langsung menilai gitu kan. Kadang kalau orang kan gampang ya menilai orang lain, langsung cepat, wah ini orang kok kayak gitu. Apalagi kalau sekarang menjelang ini ya 2009 udah mulai menjelang pemilu, menjelang ini kan